hari ini dengan Kak Eva di sini dan Kak Josephine, juga ada siapa di sana Kak Eva? ada Bang Herianto. Ya. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan lagi nih Ya, Kak. pastinya karena hari ini kan hari Minggu ya Kak Eva. Betul. Harinya kita beribadah. Iya betul. Nah teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Tentu pastinya kabarnya Luar biasa. baik dan luar biasa. Ya. Yuk kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau sembah Tuhan dan kita nyanyikan lagu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang bertata di atas kerajaan sorga. Karena dengan penyembahan kamilah Engkau
yang layak dipuji dan disenangkan ya Tuhan. Hadirlah di tengah kami, berkati ibadah ini supaya kami bisa merasakan terus lawatan dan sukacita surga memenuhi hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, Eva, Ya. pastinya sekarang udah bulan Juli ya. Iya. Teman-teman udah ada dapat sekolah baru ya Kak Eva ya. Iya benar, luar biasa. Kak Eva dapat sekolah baru juga kah? Dapat dong Kak. Kak Eva masih sekolah ya. Iya sekolah. Luar biasa ya. Kak Eva masih terus bisa sekolah karena kenapa ya Kak ya? Karena pendidikan itu penting Kak. Oh, apakah karena kuatnya Kak Eva sendiri? Oh enggak dong, kalau dibilang kuat Kak Eva nggak kuat. Karena pelajarannya susah-susah. Jadi Kak Eva masih bisa terus sampai sekarang belajar kebaikan siapa ya Kak Eva ya? Karena kebaikan Tuhan Yesus. Luar biasa. Teman-teman di rumah juga pasti merasakan kebaikan Tuhan Yesus ya Kak ya. Betul banget. Seperti pujian yang akan kita naikkan sekarang ini, betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, puji nama Tuhan Kak. Iya betul banget. Ya, seperti biasa Kak Eva, kita kalau lagi beribadah pastinya ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Iya betul kakak. Dan sekarang saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau sambut dengan lagu pujian kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya. Kakak adik, teman-teman semua boleh ambil posisi duduk ya. Siapkan hati kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan boleh berkata-kata melalui firman-Mu, sehingga teman-teman di rumah bisa menikmati dan mengerti isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik, yuk kita doa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Hari ini kita akan belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus singkapkan pewahyuan firman-Mu, dan biarlah setiap telinga yang mendengar firman-Mu, melaksanakan firman-Mu menjadi pribadi yang diberkati, dan janji firman Tuhan boleh tergenapi di dalam hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sahabat-sahabat Kristus. Hari ini kita akan belajar firman tentang aku bisa menjadi lebih baik. Nah, bagaimana saya bisa jadi lebih baik? Kita dari awal adalah pribadi yang baik di hadapan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Nah, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Yuk kita buka firman Tuhan di Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 6. Ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, mari dekat-dekat. Mari mendekatlah. Maka mendekatlah mereka, katanya, lagi aku Yusuf, saudara yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6, karena 2 tahun ini ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak dapat membajak atau menuai. Ayat 7, maka Tuhan menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kehidupan keturunan di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kita belajar dari kisah kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang dikasih oleh ayahnya, tapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, nah kalau kita belajar dari kitab kehidupan Yusuf di Kejadian 42, itu dikatakan Yusuf itu adalah orang yang selalu menceritakan kelakuan kakaknya kepada ayahnya. Sebetulnya bukan dia tukang ngadu, tapi dia menceritakan, menjelaskan apa yang diinginin ayahnya tentang saudara-saudaranya. Karena ayahnya ingin tahu keadaan saudara-saudaranya, maka ayahnya itu menyuruh Yusuf lihat keadaan kakak-kakaknya dan ceritakan kepada ayahnya. Nah, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Nah, karena dia tulus hati, dia menceritakan keadaan kakak-kakaknya itu apa adanya. Nah, suatu hari Yusuf itu mendapat mimpi di Kejadian 37 ayat 5 sampai 11, itu menceritakan 2 kali dia mendapat mimpi. Tuhan menubuatkan sesuatu bagi dia. Ya, nubuatan yang pertama adalah dia melihat 5 berkas gandum. Dia bermimpi tentang gandum, dan 11 gandum tunduk kepada gandumnya dia, berkas gandumnya dia. Mimpi dia yang kedua, dia melihat matahari dan bulan dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada bintangnya dia. Itu 2 kali Tuhan nyatakan pewahyuannya melalui mimpi Yusuf. Ya, yang pertama adalah tentang berkas gandum, yang kedua adalah tentang matahari, bulan, dan bintang. Nah, karena mimpinya itu Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, karena mereka benci kepada saudara-saudaranya, suatu hari ayahnya suruh dia cari kakaknya kamu itu di mana. Cobalah bawa kabar kasih ayah gitu. Tapi Yusuf pergi, ketika saudara melihat dia dari jauh, mereka bilang itu si tukang mimpi datang, dan mereka berunding untuk membunuh dia.
Tetapi kata kakaknya yang paling besar yang bernama Ruben sayang kepada adiknya, jadi dia katakan janganlah kita bunuh dia, kita masukkan dia aja ke dalam sumur. Nah, maksud kakaknya itu supaya dia dikeluarkan ketika saudara-saudaranya yang lain pergi. Tetapi saudara-saudaranya yang lain melihat seorang Ismail datang lewat ke tempat itu, mereka berunding untuk menjual Yusuf. Nah, adik-adik, kalian lihat dari pewahyuan bahwa Tuhan menubuatkan bahwa orang akan menyembah dia, tunduk kepada dia, tetapi kenyataannya adalah dia dijual ke tanah Mesir. Nah, kalian udah tahu bahwa dia dijual kepada Potifar. Apakah Yusuf kecewa dan saudara-saudaranya? Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf itu kecewa atas apa yang dilakukan saudaranya kepada dia. Tapi mata hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Nah, ketika mata hatinya fokus kepada Tuhan, dia bekerja segiat-giatnya, dia bekerja dengan tekun. Sampai dia mendapat kepercayaan kepada Potifar. Ya, Potifar menyerahkan seluruh pekerjaan di rumahnya itu kepada Yusuf. Ya, Potifar tidak melakukan atau memerintahkan Yusuf harus kerjakan apa, tapi segala sesuatu dikerjakan oleh Yusuf. Nah, kita belajar dari sini, dari dikecewakan, tetapi hatinya itu enggak pernah membenci. Tapi dimanapun dia ditempatkan, dia selalu menjadi berkat. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan tulus. Nah, bagaimana kita akan menjadi orang yang lebih baik? Pertama, jangan kecewa ketika kita disakitin atau dilukain. Ya, ketika kita dilukain, Tuhan turut bekerja di dalam kita ketika hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Ya, seperti Yusuf, dia fokus kepada Tuhan. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata dari rumah Potifar dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Untuk kedua kali dia dilukain. Ya. Apakah Yusuf benci kepada Potifar? Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf itu benci kepada Potifar. Ya, di penjara pun dia lakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Ya, sampai dia mendapat penghargaan kepada kepala penjara. Nah, dari sini kita belajar, dua kali Yusuf dikecewakan, dua kali Yusuf disakitin, dia tidak membenci. Ya, kenapa kita tidak boleh membenci? Karena ketika kita membenci, rencana Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidup kita. Nah, bagaimana rencana Tuhan bisa tergenapi dalam hidup kita? Yaitu kita lakukan kemanapun kita ditempatkan, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, lakukan apa yang menjadi bagiannya kita. Sisanya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya. Dari rumah penjara, dia sepertinya melihat titik terang. Ketika juru minuman bermimpi dan dia menceritakan apa yang terjadi kepada juru minuman raja, apa yang terjadi? Dia minta juru minuman raja ketika dia diangkat kembali ke dalam pelayan pekerjaannya, dia minta dia diingat. Apakah dia diingat? Dia tidak diingat. Ya, dia tidak diingat. Ketika juru minuman raja kembali kepada posisinya, dia sama sekali nggak diingat. Berarti 3 kali dia dikecewakan. Ya, sampai 3 kali pun dia dikecewakan, dia tidak pernah menjadi kecewa. Dia tetap fokus pada Tuhan, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Ya, nah, apa yang Tuhan lakukan untuk dia? Ketika hati kita fokus kepada Tuhan, ketika kita dikecewakan, hati kita tetap fokus kepada Tuhan dan lakukan apa yang diwajibkan bagi kita, maka Tuhan yang ingat dia. Ya, bagaimana tuh Tuhan mengingat dia? Firaun bermimpi. Ya, Firaun bermimpi tentang 7 bulir gandum dan yang baik dan 7 bulir gandum yang buruk. Ya, nah
Mimpi yang kedua adalah 7 lembu yang tambun dengan 7 lembu yang buruk bangunnya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi ini. Kenapa? Karena Tuhan mau promosikan Yusuf. Nah, ketika Tuhan mempromosikan Yusuf, juru minuman raja ingat kepada Yusuf. Maka dia ceritakan kepada raja, maka Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kalian tahu ceritanya? Akhirnya dia menceritakan arti mimpinya raja dan dia menjadi mangku bumi di Mesir. Orang kedua dari Raja Firaun. Raja Firaun berkuasa atas istananya. Tetapi segala sesuatu untuk yang lainnya, Yusuflah yang berkuasa. Ya. Nah, kita belajar dari sikap Yusuf. Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Ya. Pertama, jangan ada kebencian. Ya, ketika Yusuf dijual, dikecewakan sampai 3 kali, dia tidak membenci. Tapi dia fokus kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidupnya. Nah, yang kedua, bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik? Yang kedua adalah dia tetap bekerja dengan giat dan jujur. Ya. Orang kecewakan dia tidak fokus, dia tidak malas-malasan dan dia pernah kecewa, tapi dia bekerja dengan giat dan jujur. Yang ketiga, ketika kita tidak dipromosikan orang lain, kita dikecewakan, kita tidak dihargain orang lain, ingat, tunggu promosi dari Tuhan. Ya, Tuhan akan mempromosikan kita saat hati kita sudah dibentuk sama Dia, hati kita dijadikan sama Tuhan sempurna, saatnya lah Tuhan promosikan diri Dia. Ya, dari seorang gembala menjadi seorang mangku bumi, itu luar biasa. Ya, dari seorang gembala yang biasa-biasa menjadi seorang mangku bumi yang luar biasa. Nah, yang keempat adalah dia mengerti visi Tuhan dalam hidupnya. Ya, makanya dia bisa katakan kepada saudara-saudaranya, bukan karena kamu menjual aku bisa seperti ini, tapi karena Tuhan yang izinkan aku terjual ke Mesir supaya Tuhan lakukan suatu rancangan yang hebat dan luar biasa. Nah, dari ketaatan Daud, bukan hanya dia mendapat berkat, keluarga besarnya mendapat berkat. Ya, selama 7 tahun kelaparan, keluarganya mendapat makanan dari kerajaan Firaun. Ya, betapa luar biasanya, betapa hebatnya Yusuf. Nah, ketika kita sabar, ketika kita menanti-nantikan promosi Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih luar biasa seperti Yusuf. Ya, jadi tetaplah tekun, tetaplah belajar, dan tetaplah miliki mata hati yang mau memandang kepada apa rencana Tuhan dalam hidup kita daripada apa yang orang lakukan pada kita. Orang lakukan pada kita itu cuma sementara, tapi promosi dari Tuhan itu kekal dan luar biasa. Ya, nah, adik-adik yang terkasih, apa yang kita bisa belajar hari ini dari firman hari ini? Belajarlah dari kehidupan Yusuf yang tidak membenci siapapun ketika dia dilukai. Tapi lihatlah apa yang Tuhan mau kerjakan. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada segala sesuatu yang akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, pasti ada rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, maukah kita fokus pada rancangan Tuhan dalam hidup kita? Apalagi kita lagi hadapin kondisi pandemi seperti ini. Mungkin kita mau dapat yang terbaik, tapi kondisi orang tua kita tidak memungkinkan untuk memberi kepada kita. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang kaya raya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Fokuslah dan berpandanglah pada Tuhan, dan Dia akan lakukan apa yang menjadi keinginan hati kita
kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kakak berharap firman ini sungguh-sungguh memberkati kalian, dan firman ini sungguh-sungguh membawa satu perubahan dalam hidup kalian. Kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kakak adik, sahabat-sahabat semua, tadi Kak Eva kita sudah dengarkan firman hari ini ya. Iya, betul. Judul yang bertemakan Aku Bisa Lebih Baik. Ya, Ya. aku bisa lebih baik. Seperti apa ya Kak ya, buat kita yang masih usia sekolah ini menjadi lebih baiknya seperti apa ya Kak Eva ya? Apalagi kan baru terima rapor, jadi nilainya pasti harus lebih baik dong Kak dari yang sebelumnya, sehingga bisa naik kelas semuanya. Oh, Ya. lebih rajin lagi. Betul, lebih rajin. Lalu kalau misalnya untuk ibadah sekarang ini Kak Eva gimana nih? Kan masih banyak tuh ya sahabat-sahabat yang enggan untuk beribadah secara online ya. Nanti tahu-tahu minta nilai Kak, gimana tuh? Nah itu nggak boleh Kak. Harusnya Jadi, gimana ya? harusnya itu harus tetap mengikuti ibadah sekolah minggu dan mengikuti semua kuis yang diberikan oleh kakak sekolah minggu, itu yang benar. Iya, karena kan kalau sekolah aja dilihat ya Kak ya kehadirannya ya. Nah, jadi walaupun ini merupakan ibadah online, tetap kakak-kakak guru sekolah minggu sini rindu kehadiran dari sahabat-sahabat semuanya. Iya. Ya, itu ketahuannya dari mana nanti Kak Eva daftarnya mereka hadir apa tidaknya? Chat komen Kak di absen di YouTube. Oh, ada absennya. Ada Kak, setiap hari Minggu itu harus wajib mengisi kehadirannya dengan menuliskan nama, Ya. usia dan kelas. Ya, oke. Berarti itu dicek ya Kak ya. Iya, nanti dicek setiap minggunya oleh guru-guru sekolah minggu. Menjadi lebih baik dalam melayani Tuhan. Betul. Oke. Kalau gitu Kak Eva, sampai di sini dulu ibadah kita minggu hari ini. Ya, Minggu depan kita masih kembali lagi pastinya. benar. Kita mau tutup kebagian ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ya Kak Eva, kita selalu minta bimbingan dari Roh Kudus untuk memegang tangan kita supaya kita tetap dalam pimpinan Tuhan ya Kak Eva, ya. Amin. Dari mulai hari ini ke depannya juga sampai Selama-lamanya. amin. Kita nyanyikan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
di mana Yesus namanya. Mari kita satu dalam doa. Benar Tuhan bahwa hanya Engkau sajalah nama yang berkuasa di atas bumi ini. Engkau sajalah yang merupakan Tuhan kami yang sungguh hidup, Tuhan kami yang selalu memberikan berkat yang tak pernah putusnya, yang selalu datang tepat pada waktunya. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam roh hati kami dan menjadi hama di dalam kehidupan kami. Hari-hari ke depannya Bapa, kami mau serahkan gereja kami Bapa, gembala sidang, semua pengerja di GPP KCBN ini Tuhan. Engkau saja yang mengurapi mereka, Engkau saja yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Kami juga mau membawakan Tuhan guru-guru sekolah minggu dalam setiap pelayanannya Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pewahyuan baru buat mereka. Engkau saja yang selalu berserta dengan mereka di dalam setiap pelayanan mereka. Kami juga membawakan Tuhan orang tua kami di dalam pekerjaannya. Engkau yang memberikan rezeki, Engkau yang buka rezeki buat mereka agar mereka boleh memenuhi setiap kebutuhan kami. Tak lupa kami bawakan Tuhan bangsa dan negara ini Bapa, di mana pada saat ini kami masih terus-menerus menghadapi satu pandemi yang seakan-akan tidak pernah ada akhirnya bagi kami, tetapi kami yakin Roh Kudus-Mu Bapa yang memproteksi kami masing-masing pribadi dan pas pribadi, sehingga kami boleh pada akhirnya menjadi pemenang yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap kehidupan kami. Kami telah menaikkan doa syukur kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap anak yang percaya boleh katakan Amin.